Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sin, satu hamzah. Dan kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Bagir Isalkaf. Ada Kang Atep juga di sini, ada membantu kita, turut membantu kita mahasiswa magang dari siswa magang dari Pelita Nusantara, ada Aisyah dan ada Reisha dan ada Tiara. Reisha dan Tiara, Masya Allah. Dan ikhwan akhwat, tidak lupa di meja operator ada juga Kang Anis Mualim yang memutar rekaman kita pada hari ini. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan mengenai takdir ikhwan akhwat. Banyak sekali lika-liku pertanyaan karena kebingungan kita dalam rangka membahas tentang takdir ini, yang selama ini barangkali kita tahu memang takdir memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memahaminya kita ada yang takut, ada yang tidak bisa, ada yang tidak punya kemampuan karena tidak punya referensi yang baik mengenai takdir. Hari ini kita akan melanjutkan pemahaman kita mengenai takdir melalui referensi yang paling kuat, yaitu Al-Quranul Karim, diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kan alangkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwaaba ilmik wa abwaaba maghfiratik wa abwaaba ilmik bi khairin wa lutfin wa afiyah ya Allah. Mudah-mudahan dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayah, pintu rahmat dan pintu ilmunya, sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai atau yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada hari ini ada Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Masya Allah, sehat Ustaz. Masya Allah, kemarin cukup seru pembahasan Ustaz tentang takdir. Kalau boleh Al-Bagir singkat sedikit, ringkas, Al-Bagir ambil sedikit, bahwa takdir itu ada yang sifatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketentuan, seperti mata kita, hidung kita, kita lahir di mana, kita lahir kulitnya apa, sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang sifatnya pilihan hidup daripada kita. Al-Bagir ingat satu orang bijak pernah berkata, kita itu, seorang manusia itu ditentukan berdasarkan pilihan yang dia pilih. Manusia selalu dihadapkan terhadap dua pilihan baik atau pilihan buruk. Pilihan kita mau bertakwa, termasuk kita mau bertakwa atau kita mau bermaksiat, itu juga pilihan daripada hidup kita. Itulah keistimewaan yang kita miliki sebagai manusia, yang Ustaz sampaikan kemarin, sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat, kemudian tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan lain sebagainya, mereka memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ustaz, ada muncul pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz, karena referensi yang kita dapatkan dari lahir Ustaz, mengenai pilihan. Katanya kita semenjak lahir jodoh, rezeki, kemudian matinya di mana. Termasuk kan kalau kita matinya di mana, kan ada orang yang matinya bunuh diri, ada orang yang matinya tabrakan dan lain sebagainya. Apakah itu memang sudah ditentukan? Apakah itu bukan menjadi pilihan kita sebagai manusia, Ustaz, untuk takdir-takdir yang seperti itu? Barangkali Ustaz Husin dulu bisa menjawab.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna ya rabbana mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa thabbitna ya rabbana 'alal haqqi bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Atep, Anis, seluruh kerabat kerja di studio. Begitu pula putri-putri kita yang sedang magang, Raisya, Tiara pada pagi hari ini. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh saudara-saudari kita yang berasal dari kakek dan nenek yang sama. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita hubungkan takdir atau kata takdir dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, kita akan temukan bahwasannya sesuai dengan nama-nama Allah yang penuh keindahan juga menerangkan kepada kita bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga takdir yang betul-betul kembali kepada kesucian Allah, ilmunya, kebijaksanaannya, kesabarannya, ampunannya, rahmat yang tidak bisa diingkari. Barang siapa yang memahami indahnya Asma Allahil Husna, renungkan alam raya dan seluruh isinya, termasuk kita. Semua ini merupakan manifestasi dari Asma Al-Husna, alam raya dan seluruh isinya. Demikian pula hukum-hukum yang mengaturnya. Ini merupakan manifestasi dari nama Allah Al-Khaliq, dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Karena Allah bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, memeliharanya dengan kebijaksanaannya, dengan rahmat dan kasihnya. Jadi barang siapa yang ingin menyaksikan manifestasi dari Asmaul Husna, saksikan di alam raya dan seluruh isinya, termasuk dalam diri kita. Wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun. Oleh karena itu, di saat kita memahami takdir Allah, jangan pernah kita lupa bahwa takdir ditetapkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maksudnya apa? Di pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada seorang pun yang dapat bermain-main di alam raya ini. Adapun dalam kehidupan kita sebagai manusia karena berstatus khalifah, dengan pilihan yang Allah berikan dan kebebasan bekerja dengan sendirinya, konsekuensinya pasti ada orang-orang yang menyalahgunakan kebebasan ini dengan melakukan pelanggaran. Dan di saat terjadi pelanggaran, bisa saja orang baik menjadi korban. Betul tidak? Nah, kita berikan contoh. Seorang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Lalu dia berjalan. Karena dalam keadaan mabuk tidak sadar, dia nggak mampu mengendalikan mobil dengan baik, akhirnya menabrak sekian banyak orang. Menabrak sekian banyak orang. Orang-orang tersebut tertabrak dan binasa, ya. Di luar pilihan mereka, siapa yang mau mati? Betul nggak? Siapa yang memilih untuk hidup dan mati dalam keadaan tertabrak? Betul nggak? Artinya di luar kehendak mereka. Tapi yang menabrak ini, yang melakukan pelanggaran. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dia mengatakan bahwa saya menabrak karena mabuk,
mabuk ini kan ulah perbuatan kamu. Kamu bertanggung jawab atas perbuatan yang kamu lakukan dengan pilihan kamu, kecuali kalau dia melakukan sesuatu tanpa kesadaran bukan akibat dari perbuatannya. Tapi kalau dia mabuk karena minuman, karena narkoba, karena hal-hal semacam ini, kemudian melakukan kejahatan, dia bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan. Tapi yang menjadi korban dengan sendirinya, Allah tidak akan tanya di hari kemudian nanti, kenapa kamu membiarkan diri kamu mati tertabrak. Itu kan bukan pilihan mereka. Tapi yang Allah akan lihat bagaimana lembaran amalnya. Kalau dia orang yang beriman, yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersekutukan Allah, maka kematian tersebut akan mengantarkan dirinya menuju kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sepintas keluarganya sedih berduka, padahal bagi orang ini yang beriman, yang beramal soleh, mati dalam keadaan seperti ini, merupakan kebebasan buat dirinya, sukses dalam ujian yang berat. Sedangkan orang tuanya bersedih, karena apa? Karena ditinggalkan orang yang dicintai. Oleh karena itu, bagi pelaku pembunuhan seperti ini dikenakan sanksi. Pertama, melepaskan budak kalau tidak membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian bagi pihak keluarga, dikenakan kewajiban mengganti rugi sekitar 1.000 dinar atau mungkin sebesar 4,5 kg emas. 4,5 kg emas. Karena apa? Ini kan orang yang ditinggalkan keluarga yang dicintai, bisa saja tulang punggungnya. Dan nyawa ini berharga di mata Allah Ta'ala. Oleh karena itu dia wajib untuk melepaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu antara dia dengan Allah. Karena menyiapkan nyawa manusia tanpa dasar kebenaran. Bagi pihak keluarga, mereka menerima ganti rugi yang dinamakan dia. Kecuali kalau pihak keluarga memberikan maaf. Ini kan bukan hanya keadilan Allah. Bukan hanya kebijaksanaan Allah. Tapi rahmat dan kasihnya. Nah, kalau orang bertanya apakah yang mati tertabrak itu takdir? Padahal ini kembali kepada apa? Kepada pelanggaran yang dilakukan oleh apa? Oleh seseorang. Kemudian yang menjadi korban juga bukan kemauan mereka. Dalam hal ini kita harus pisahkan. Yang satu melakukan pelanggaran itu merupakan apa? Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sedangkan yang menjadi korban tidak bertanggung jawab terhadap kasus penabrakan tersebut. Bahkan kalau dia beriman, beramal soleh, bisa masuk dalam orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Adapun kematiannya disebabkan karena apa? Karena persyaratan kehidupannya. Jantungnya umpamanya mengalami kerusakan atau kepalanya katakan terbelah. Dengan sendirinya sesuai dengan takdir Allah. Apabila syarat-syarat kehidupan seseorang telah apa? Telah rusak, dia tidak menjalani kehidupan lagi. Jantungnya sudah apa? Hancur atau kepalanya terpecah. Dia binasa sesuai dengan takdir Allah karena syarat kehidupan sudah apa? Sudah tidak ada. Betul tidak? Tapi kalau berbicara mengenai tanggung jawab, yang menabrak bertanggung jawab, yang ditabrak tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut. Tapi tanggung jawabnya pada amal-amal yang dilakukan sebelum dia mati. Jelas tidak? La tadlimun wala tudlamun. Tapi kalau dia orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang lupa pada Allah, tertabrak, maka kematiannya merupakan kesialan buat dirinya. Tapi yang beriman, yang taat kepada Allah, yang berbakti pada ayah ibunya, yang berbuat mulia, begitu dia meninggal dunia, berarti dia sukses dengan angka 100 bisa aja. Walaupun keluarga yang ditinggalkan bersedih, berduka, tapi inilah kehidupan. Ada pilihan, ada kebebasan, konsekuensinya pasti apa? Ada ketaatan, ada juga pelanggaran. Betul tidak? Nah, dalam kasus ini kita temukan 2 jenis takdir. Pertama, takdir yang tidak kembali kepada pilihan seseorang. Namanya takdir mubram. Betul tidak? Arti kematian orang tersebut bukan dengan kemauannya, bukan dengan pilihannya. Oleh karena itu ini nggak ada hubungan dengan apa? Dengan korban. Tapi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran disebabkan karena dirinya mabuk, tidak mampu mengendalikan dirinya, itu menjadi pilihan dia. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatannya dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ini mu'alak. Mu'alak? Ayat ta'alak apa? Ya, bi'amalik. Kalau amal kita
baik, ya, berjalan sesuai dengan aturan, kan tidak terjadi hal tersebut. Nah, kita harus bedakan juga antara takdir dan ilmu Allah. Kalau orang bertanya, Allah tahu nggak kejadian tersebut akan terjadi? Allah tahu. Tapi bukan berarti ilmu Allah yang mengemudikan kejadian. Ilmu Allah menyingkap apa-apa yang akan terjadi, yang telah terjadi masa lampau, karena ilmu Allah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Waktu ruang mengikat kita, tapi tidak mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita kaitkan antara ilmu Allah dan takdirnya. Ilmu Allah ya meliputi segala sesuatu, mengetahui yang dulu, yang kini, yang akan datang. Tapi perbuatan mukallaf ya, itu kembali menjadi tanggung jawab dia. Allah tidak pernah menghubungkan antara takdirnya dengan perbuatan mukallaf. Tapi berkaitan fungsi matanya, fungsi jantungnya, fungsi telinganya, semua diatur oleh takdir Allah yang maha sempurna untuk meringankan beban kita agar kita tidak mengatur semua ini. Seperti orang belajar di sekolah boarding. Untuk membantu agar dia lebih fokus untuk belajar, laundry-nya ditangani. Makan semua ditangani. Begitu juga urusan-urusan berkaitan dengan kebersihan kamar mandi, mereka tidak perlu bekerja, ditangani oleh orang-orang yang bertugas. Tujuannya untuk membuat mereka lebih maksimal. Nah, kita juga begitu. Jantung Allah turun tangan yang menangani, mata kita, pencernaan kita semua kan? Paling kita hanya mengkonsumsi makanan yang kita nikmati dan bermanfaat buat tubuh kita. Jangan mengkonsumsi makanan yang dapat merusak. Oleh karena itu antara pilihan kita jangan dihubungkan dengan apa? Jangan dihubungkan dengan kehendak Allah. Kalau memang kita dikehendaki Allah secara total, maka kita bukan mukallaf dan tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Jangankan bagi Allah yang maha suci, yang maha mulia, maha bijaksana. Kalau seandainya kita suruh anak kita beli daging sekilo. Beli daging sekilo, daging satu. Begitu pulang ke rumah dia membawakan daging yang kita minta untuk dibeli. Daging sesuai dengan persyaratan baik. Tahu kita pulang, dia pulang, kenapa kamu beli daging sapi? Kenapa kamu beli daging sapi? Lalu kita hukum anak kita karena beli daging sapi. Padahal kita yang minta. Aneh nggak? Masa kita nisbatkan hal seperti ini pada Allah? Kan mustahil. Betul nggak? Kemudian yang kedua berkaitan dengan jodoh. Berkaitan dengan jodoh. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Hidupnya nelangsa. Susah, rezekinya seret. Akhirnya orang tegur dia. Kamu sih waktu milih pasangan nggak lihat-lihat. Kita mau bilang apa? Ini kan takdir. Takdir. Jodohnya bukan kemauan saya, sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul? Apakah betul? Ada dua perempuan, kamu disuruh milih. Pada saat kamu mau milih ini kembali pada pilihan kamu, bukan? Bisa pilih A, bisa pilih B. Kita pilih si B karena cantik, menarik, menawan, walaupun akhlaknya nggak baik. Kita lupakan si A yang akhlaknya baik, mulia, walaupun kecantikannya kalah dibandingkan si B. Kita melakukan pilihan yang salah karena Rasul sudah mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kamu memilih, pilih wanita yang betul-betul beriman, bertakwa, yang beragama dengan baik. Kalau tidak, taribat tiada, kedua tangan kamu ini akan berlumuran tanah, hina. Nah, pilihan kita ini akan menentukan apa yang kita akan terima. Orang kalau seandainya memilih untuk minum gula, yang dirasakan manis apa asin? Kalau dia mengambil garam ditaruh, katakan di makanannya, manis apa asin? Kalau dia masukkan tangannya ke dalam api, panas, terbakar apa tidak? Kalau dimasukkan tangannya ke dalam es, dingin. Ini kan pilihannya. Nah, balasan atau akibat yang dirasakan tergantung pilihannya. Begitu juga kalau dia pilih wanita salihah yang berakhlak mulia, maka dengan sendirinya dia memilih jalan menuju kebahagiaannya. Karena wanita-wanita salih akan membuka pintu rahmat, keberkahan, ya, yang akan memudahkan jalan hidupnya. Tapi memilih wanita yang tidak baik akan menjadikan hidupnya penuh dengan fitnah. Kalau karena kecantikan jadi fitnah buat dirinya. Kalau karena hartanya akan menjadi fitnah, si perempuan merendahkan dirinya. Karena si perempuan tahu, kamu kawin karena harta saya. Betul tidak? Kalau karena kedudukan pengaruh, juga wanita yang berpengaruh akan melecehkan suaminya.
Tapi kalau dia pilih atas dasar iman pada Allah dan akhlak yang mulia, Allah akan buka pintu rahmatnya. Kalau yang tadi, apa urusan Allah untuk memberikan rahmat buat kamu? Kau milih bukan karena Allah, betul enggak? Itu kan istilah bahasa kasarnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan jodoh, tidak ada satupun nas yang mengatakan Allah sudah pasangkan si A sama si B, nggak ada. Walaupun Allah tahu dengan ilmunya bahwa si A akan memilih si B, tapi bukan berarti pilihannya dikemudikan oleh Allah. Masa Allah jadikan kehidupan main-main? Betul nggak? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Nggak mungkin sama sekali. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami nggak ciptakan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam rangka bermain-main. Jadi, seorang memilih wanita salihah hidupnya bahagia. Perempuan yang saleh memilih pria yang saleh hidupnya bahagia. Itu sesuai dengan takdir tasyri'i dan juga takdir takwini. Ada dua jenis takdir yang mesti kita fahami. Takdir takwini ini adalah norma-norma alamiah, hukum-hukum yang mengatur alam sebagaimana yang ditetapkan Allah. Tapi kalau takdir tasyri'i, Allah tetapkan syariat bagi kita. Kalau kamu ikuti, kamu akan menuju kemuliaan. Akan menuju kemuliaan. Mau orang biasa, mau orang dari kalangan jelata, mau dari kalangan mulia, menempuh jalan yang Allah ridhai menuju kebahagiaan. Tapi kalau kamu keluar dari jalan ini, jangan kamu salahkan Allah, ini pilihan kamu. Kan jelas sekali kan? Jadi yang pernah saya jelaskan sholat duha, mudah rezeki, zina, membawa kesialan. Begitu juga orang suka bersedekah, orang berbakti pada ayah ibunya. Berapa banyak anak-anak yang berbakti pada ayah ibunya, walaupun bukan seorang muslim, Allah buka pintu kebaikan buat di dunia. Kalau dia beriman, Allah buka dunia dan akhirat. Jadi kita untuk kemenangan kita, untuk keberhasilan kita, kita harus memenuhi dua takdir. Satu takwini, norma-norma alamiah. Yang kedua takdir tasyri'i. Takdir yaitu dengan mengikuti syariat dan petunjuk Allah. Kalau orang mengikuti syariat Allah, tapi nggak mengikuti takdir takwini, tidak mengembangkan ilmu pengetahuannya, tidak mengembangkan juga teknologi, ya kalah sama mereka apa? Yang menguasai teknologi. Masa kita mau bawa doa, bawa hadis, bawa kitab Quran untuk berhadapan dengan apa? Dengan pesawat tempur mereka nggak mungkin. Allah menetapkan hukum-hukum ini agar kita pelajari. Oleh karena itu, siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dia harus memenuhi dua syarat. Norma-norma alamiah, an-nawamisul kauniyah, juga yang berkaitan dengan norma-norma syariat. Kalau dua-duanya kita ikuti, insya Allah kita akan sukses. Nah, tadi masalah jodoh, masalah tabrakan. Sekarang masalah bunuh diri. Bunuh diri. Orang bertanya, bagaimana Ustadz antara ajal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pilihan seorang membunuh diri? Bukankah orang tersebut telah mengakhiri umurnya, berada pada ajalnya? Berarti dia sebetulnya hanya mengikuti takdir dan kehendak Allah. Betul tidak? Ini sebetulnya ucapan seperti ini kelihatannya benar, padahal di baliknya apa? Di baliknya terdapat kesalahpahaman. Sekarang kalau seandainya seorang membeli mobil, mobil. Katakan dia membeli mobil angkutan. Membeli mobil angkutan. Pihak dealer memberikan garansi selama 2 tahun. Berikan garansi selama 2 tahun. Orang tersebut membeli mobil, setelah dia beli, dia pakai itu mobil, tapi tidak mengikuti syarat-syarat perawatan. Oli nggak diganti berbulan-bulan. Paham nggak? Kemudian muatan yang seharusnya 1 ton, diberikan muatan 2 ton. Akhirnya mobilnya jalan terseok-seok, as rodanya patah. Kemudian mesinnya juga mengalami kegagalan karena apa? Olinya sudah tiba waktunya berkali-kali untuk diganti, tidak diganti. Datang ke dealer, minta ganti rugi. Mobil saya mendapatkan garansi selama 2 tahun, kenapa baru 5 bulan mobil saya rusak? Kira-kira dealer akan mengganti nggak? Karena kerusakan akibat dari pelanggaran. Betul nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu ada batasan.
batasan masa apa? Masa berlakunya tubuh kita. Ya. Begitu juga apa-apa yang Allah ciptakan di alam raya ini semua ada batas akhirnya. Setiap umat juga ada batas akhir, tidak akan hidup kekal. Likulli ummatin ajal. Nah. Kalau sudah tiba batas akhirnya, masa-masa berakhirnya, tak ada seorang pun yang dapat mengubah. Betul enggak? Seorang tubuhnya sehat, sempurna. Habis check up, dokter bilang kamu bisa hidup 50 tahun lagi. Begitu pulang ke rumah, tanpa ada penyakit dia meninggal dunia. Sudah tiba masa akhirnya. Ada orang yang sakit berat, koma seminggu, balik lagi, hidup. Koma lagi berkali-kali, nggak mati-mati. Kan belum tiba apa? Masa akhirnya. Nah sekarang pada saat seseorang yang frustasi, putus asa, dia mengambil pisau, dia tusukkan jantungnya, atau dia menggantung diri. Kematian akibat tidak mendapatkan oksigen, takdir. Kematian karena tidak mendapatkan oksigen, tubuh manusia tidak akan hidup. Atau kematian akibat kerusakan jantung, itu sesuai dengan takdir Allah. Tapi yang menjadi pelaku siapa? Dia yang menjadi pelaku menghujam jantungnya atau menggantung dirinya hingga kehilangan oksigen. Dan ini dilakukan atas pilihan dia. Atas pilihan padahal tubuhnya ini masih bisa hidup dalam waktu yang panjang. Adapun ajal, batasan masa berlaku itu Allah yang tahu. Tapi yang jelas, tubuhnya sehat, baik, bisa menjalani kehidupan. Ternyata dia apa? Frustasi, putus asa, dia bunuh diri. Oleh karena itu dalam hadis, sabaqani abdi. Hambaku mendahului aku. Bukan berarti mendahului ilmu Allah. Tapi apa? Allah masih berikan dia kesempatan untuk hidup sehat afiat karena kehilangan pacar bunuh diri atau karena kerugian di perusahaan dia gantung diri. Maka orang seperti ini orang-orang yang telah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang apa? Antara takdir apa? Takwini, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur alam ini, berkaitan juga dengan apa? Dengan apa? Berkaitan dengan sikap dan perbuatan manusia. Kalau dia memilih untuk menjaga dirinya, ya, memelihara kesehatannya, dia bersabar menantikan rahmat Allah, dia akan dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Saat dia meninggal dunia pun meninggal dunia dengan berakhir masa hidupnya. Tapi begitu dia menusuk jantungnya atau menggantung dirinya, berarti telah memutuskan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz Isa, kalau kita perhatikan sama-sama, yang membuat orang itu sering mengatakan takdir pada musibah yang diterima itu pelarian, menghibur dirinya. Hibur. Padahal seharusnya nggak boleh begitu, ya. Katakan bahwa ini cobaan, mungkin karena dosa-dosa saya, perbuatan yang saya lakukan, atau karena saya salah memilih suami atau salah memilih istri, ini akibat dari apa yang saya lakukan. Saya mohon ampun kepada Allah, semoga Allah memberikan saya jalan keluar atas apa yang saya alami. Antum bisa cocokkan dengan kisah dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nun, ketika pemilik kebun yang biasanya orang tuanya setiap tahun, ya, pada saat panen membagi-bagikan kepada siapa? Kepada masyarakat di sekitarnya. Anak-anaknya begitu meninggal orang tuanya berencana untuk memetik hasil panen sebelum orang bangun. Biar nggak ketahuan. Sore mereka lihat kebun mereka sudah tiba saat panennya. Subuh-subuh sebelum orang datang mereka memanen hasil mereka. Waktu datang ke kebun mereka, karena niat buruk yang di hati mereka, kebun tersebut telah mengalami kehancuran. Begitu mereka tiba di sana, mereka mengatakan jangan-jangan kita salah jalan. Jangan-jangan apa? Kita salah jalan. Jangan-jangan ini bukan kebun kita. Waktu mereka renungkan lagi, ternyata ini kebunnya. Akibat niat mereka yang buruk, Allah hancurkan kebun mereka. Akhirnya qalu inna kunna taghin. Mereka mengatakan dulu sebelumnya kita ternyata sudah berniat untuk melampaui batas, keluar dari kebenaran, tidak ingin membagi-bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ini akibat yang kita terima. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Akhirnya mereka saling salah menyalahkan. Betul ya? Saling salah
Setelah itu apa? Asa rabbuna an yudkhilana an yubdilana khairam minha inna ilallahi ila rabbina raghibun. Lalu mereka mengatakan asa an yubdilana khairam minha inna asa rabbuna an yubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Lalu mereka mengatakan semoga Tuhan kami menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kami betul-betul berharap kepada Allah dan rahmat-Nya. Tapi sebelumnya mereka menyadari inna kunna taghin. Inna kunna zalimin. Betul tak? Artinya mereka tidak menyalahkan takdir Allah, tapi mereka menyalahkan musibah tersebut kepada ulah perbuatan mereka dan niat buruk mereka. Ini yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami musibah. Begitu dia terjerumus dalam musibah akibat ulah perbuatannya, seharusnya dia bertaubat, memperbaiki diri, jangan menyalahkan takdir Allah. Karena Allah perlakukan kita ya dengan takdirnya sesuai dengan pilihan kita. Betul tak? Allah yu'abiluna biqadarihi wa takdirihi kama apa? Kama nakhtar wa naf'al. Jadi kalau seandainya kita masukkan tangan ke dalam api, jangan berharap dingin. Masukkan ke dalam salju, jangan berharap panas. Kalau taruh teh, kita berikan teh dengan garam, jangan berharapkan manis kan? Jadi Allah perlakukan kita dengan takdirnya sesuai dengan pilihan kita. Oleh karena itu Allah bilang wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka karena tidak mau dengarkan petunjuk Allah. Oleh karena itu kecurangan manusia. Sebagai penutup di sini, pada saat seorang laki-laki dapat wanita yang baik atau perempuan dapat suami yang baik, sukses usahanya, ketika mereka memuji dirinya, Masya Allah, kamu hidup bahagia, dapat suami yang baik, dan lain sebagainya. Si perempuan mengatakan apa? Pilihan siapa dong? Pilihan siapa? Kalau laki-laki juga mendapatkan wanita yang baik, pilihan siapa dulu dong? Kalau punya anak-anaknya baik-baik, berhasil, sukses, mendapatkan gelar, mendapatkan kemuliaan, pekerjaan yang baik, gaji yang besar, orang pujinya, siapa dong? Atau siapa orang tuanya? Betul enggak? Tapi begitu anaknya rusak, anaknya tidak sukses, ditegur sama orang, kita mau bilang apa? Ini kan takdir Allah. Kita sudah sekolahkan, masukkan pesantren. Kalau takdirnya begitu gak bakal berubah sama sekali. Padahal itu semua merupakan tanaman yang ditanam oleh mereka. Giliran baik mereka klaim itu merupakan usaha mereka, tapi giliran gagal mereka salahkan Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu merupakan satu pembagian yang gak adil. Betul enggak? Jadi di sini manusia bisa dia mengalami musibah, cobaan, atau katakan kecelakaan, dia harus koreksi dirinya. Saya menyadari setiap kali saya sumpah, merasa tidak nyaman, mengalami kesempitan, kesulitan, saya temukan di balik semua ini adalah kesalahan saya dan dosa yang saya lakukan. Tapi pada saat kita dekat dengan Allah, taat pada Allah, menjaga betul-betul diri kita, membaca Al-Quran, berbuat kebajikan, Allah kasih subhanallah, rahmat Allah curahkan atas kita, sampai aroma syurgawi kita cium dengan hidung kita. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah. Setiap kezaliman yang kita buat kembali kepada kita, tiap kebaikan yang kita lakukan tidak kembali pada Allah, tapi buahnya kembali kepada kita semua. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Allah usaha bisa menambahkan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sebenarnya sudah gamblang jelas bagaimana apa yang diterangkan oleh guru kita tentang takdir dan juga jawaban tentang hal-hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Ya, apakah itu tentang jodoh, tentang umur. Ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Quran dan tadi sudah diungkapkan oleh guru kita, Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Saya ingin hanya ingin memperjelas tentang atau menggambarkan tentang
bagaimana umur manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Al-An'am ayat 2. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Huwallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajala, wa ajalum musamman 'indahu, thumma antum tamtarun." Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Artinya kita awalnya diciptakan dari tanah. Nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Ya. Dan setelah itu keturunannya diciptakan dari tanah, dan maksudnya min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan huwallazi khalaqakum min tin. Ya, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Karena asalnya kita memang diciptakan dari tanah dan juga dari saripati tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tentukan ajalnya. Artinya Allah ciptakan kita, Allah tentukan batasan sampai mana ini ajal kita berakhir. Sama seperti ini analogi saja ya, manusia menciptakan produk. Produk ini ditentukan ini kuat sampai misalnya 10 tahun, 20 tahun, seperti Ustaz Hussein tadi contohkan, mobil ya, diproduksi oleh pabrik ini bisa kuat sekian tahun, bahkan pabriknya ya, bisa menjamin ya sekian tahun ini nggak akan rusak. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan manusia juga ini ada Allah berikan batasnya. Nah, kalau kita istilahnya batas kadaluarsanya, kalau obat misalnya, ini batas kadaluarsanya tubuh kita ini, arti kekuatan tubuh kita ini misalnya ditentukan 100 tahun. Ini ajalnya. Ya. Qada ajalan. Ya, Allah tentukan. Wa ajalum musamman indahu, dan ada lagi ajal musamma, arti ajal yang ditentukan. Indahu, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Ini ada dua istilah di sini. Jadi ada ajal musamma, ada ajal ajal saja, atau disebut juga ajal maqdi namanya. Kalau saya gambarkan ini seperti ini, ya, seorang lahir ya, di 0 tahun. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia lahir ini sudah ditentukan ya, ajal musammanya itu misalnya sampai 100 tahun. 100 tahun itu maksudnya kalau dia menjalani ketentuan-ketentuan Allah ya, baik ketentuan-ketentuan Allah dalam alam ini, yaitu ketentuan takwini tadi ya, atau takdir takwini dijalankan. Ya, misalnya dia menjaga kesehatannya, makan dengan makanan-makanan yang sehat, ya, bergerak, berolahraga, tidak minum minuman keras atau makan makanan yang membahayakan tubuhnya, ya, itu secara takwini, ya, dan juga ya, dijalankan secara tasyri'i, ya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai syariatnya. Maka dia akan sampai kepada batas akhir ajal musamma tadi. Nah, ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau batas kadaluarsa dari tubuhnya ini. Kan tubuh ya, ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada batasnya nanti. Nah, makan lemah, gigi nanti bakal rontrok, untuk kemudian tulang-tulangnya semuanya ini tubuh-tubuhnya akan melemah seperti itu. Nanti ada batasnya memang. Itu tapi nggak semua bisa mencapai batas ajal musamma ini. Ada kadang-kadang dia ya sampai cuman 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun atau bahkan ya misalnya dia seperti tadi bunuh diri ya. Dia itu mencapai ajal, arti ketentuan Allah juga ini ya. Akan tetapi bagaimana dia membunuh dirinya? Itu adalah perbuatannya adalah perbuatan dia. Ya, tapi ini sesuai dengan ketentuan Allah. Misalnya dia bunuh dirinya seperti Ustaz bilang tadi. Dia cekek lehernya. Ketentuan Allah
Kalau tubuh ini tidak kemasukan oksigen, ya, kehabisan oksigen, maka dia akan rusak, akan mati seperti itu. Atau dan nadinya dia potong, seperti itu, akan mengeluarkan darah. Ketika darahnya habis, dia akan mati. Ini ada juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti dia tidak menjalankan ketentuan Allah secara baik secara syar'i maupun takwini, maka dia meninggal pada usia sebelum ajal musamma tadi. Akan tetapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketentuan Allah baik takwini maupun tasyri'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umurnya, artinya memberikan kesempatan dia hidup sampai ajal musamma. Menarik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Nuh ketika Nabi Allah Nuh mengingatkan kaumnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya aku ini adalah sebagai pemberi peringatan yang nyata, yang jelas buat kalian. Ani'budullaha wattaquh wa ati'un. Ya, sembahlah Allah, ya, dan bertakwalah kepadanya. Wa'ati'un, dan taatilah. Wa'ati'un ini maksudnya taatilah aku. Kalau mereka laksanakan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini di ayat berikutnya, yaghfir lakum. Ini sebagai jawab amar. Nah, tadi jawab dari perintah. Jadi kalau perintah itu dilaksanakan, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan menunda kalian, ya, artinya memanjangkan umur kalian sampai ajal musamma, sampai ajal yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Itu artinya kalau kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintah secara takwini maupun tasyri'i. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya jangan kita lihat bahwa bertakwa itu hanya menjalankan syariat Allah, takdir takwini, tapi tasyri'inya juga orang yang bertakwa itu dijalankan. Nah, ini penting memahami hal ini, ya. Oleh karena itu terkadang kalau kita hanya memahami ketentuan secara tasyri'i tapi takwininya kita tidak jalankan, ini akan pincang. Seperti contoh, ya, ada dua bangunan, yang satu masjid, ya. Ini kata pernah kejadian di Padang kalau nggak salah, ada masjid, ada gereja yang berdekatan. Yang masjid punya menara tinggi, ya, ada speakernya di sana, ya. Dan gerejanya juga punya menara tinggi. Cuman yang gereja ini ada penangkal petirnya di menaranya tersebut. Sedangkan masjid tidak. Ketika waktu ada hujan lebat, ya, ada petir, ternyata yang tersambar petir, ya, yaitu masjid. Kesambar petir, ya, sound systemnya rusak di sana. Ya. Sedangkan yang gereja tidak. Ya. Wah, berarti apa Allah tidak suka kepada masjid, sukanya kepada gereja? Tidak, sebab yang gereja itu, ya, dia menjalankan ketentuan Allah secara takwini, ya. Dipelajari, manusia kan ketentuan Allah di alam ini sudah begitu teratur, begitu jelas, begitu teliti, sehingga bisa dipelajari. Bagaimana sifat-sifat petir seperti itu. Dia akan mencari sarana untuk cepat ke bumi, ya. Oleh karena itu ada penangkal petir, ya, besi seperti itu yang dialirkan ke bumi, maka dia akan menyebar ke situ dan masuk ke bumi. Nah, ketika masjid tidak pakai penangkal petir, maka di sana ada menara yang tinggi, maka menara itulah yang tersambar seperti itu. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di alam ini. Ini adalah ketentuan takwini. Oleh karena itu, ketika kalau kita renungkan firman Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surat Al-Alaq. Rasulullah diperintahkan untuk Iqra, bacalah. Ya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, kata Iqra ini kalau secara bahasa ya, dari qara'a yaqra'uni ya, itu membaca artinya ya. Ini kata kerjanya ini ya, membaca itu kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja fi'il muta'addi. Artinya fi'il muta'addi itu fi'il yang memiliki objek, yang memiliki maf'ul bih ya. Qara'a yaqra'u ya. Qara'a misalnya Muhammadun apa misalnya? Alkitab atau Al-Qur'an. Ini objeknya itu Al-Qur'an. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut transitif ya. Kata kerja transitif arti kata kerjaan yang memiliki objek. Ada lagi kata kerja intransitif ya, yang tidak memiliki objek ya. Si fulan sakit ya, marido ya, Zaidun misalnya si Z sakit, udah nggak ada objeknya ya, dia sakit. Atau mata ya, misalnya mata kalbun ya, anjing itu meninggal misalnya mati ya, udah nggak ada objeknya ya. Nah kalau tadi qara'a itu adalah kata kerja yang harus memiliki objek atau kata kerja atau fi'il muta'addi namanya. Nah, kalau kata kerja yang harusnya memiliki objek lalu tidak disebutkan objeknya ya dalam Al-Qur'an ini, maka berarti objeknya itu bisa bermacam-macam. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan Iqra, bacalah ya. Yang harus dibaca apa? Nah, ini dipahami bahwasanya yang harus dibaca ini adalah dua ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah ya, dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat, jadi ayat-ayat yang ada di alam semesta ini ya, dan juga ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini merupakan tadi apa yang ada di alam itu adalah merupakan takdir takwini, dan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah merupakan takdir tasyri'i ya, artinya ketentuan Allah secara syariat. Nah, ini kita dari awal ya, awal surat yang pertama itu diperintahkan umat Islam harusnya memahami hal ini keduanya agar supaya ya dia bisa hidup ya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahagia fid dunya wal akhirah ya. Tapi banyak ya orang yang hanya memperhatikan takdir takwini saja, pelajari ilmu pengetahuan, tapi tasyri'inya tidak ya, dia ya, kalau dia kafir dia ya, hidup senang di dunia, berhasil di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah menjalankan keduanya, dia akan hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz Hamzah panjang lebar memberikan paparan penjelasan yang jelas, gamblang dan indah ya. Mengutip dari surat Nuh, begitu juga suratul An'am. Ustaz Hamzah bicara mengenai dua ajal, satu ajal yang sifatnya umum, satu ajal yang musamma. Apabila seorang beriman, bertakwa, beramal soleh, mengikuti petunjuk Allah, Allah akan antarkan dia sampai ajal musamma. Tapi kalau seandainya dia tidak mengikuti petunjuk Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja di tengah jalan terkena kecelakaan, kebinasan dan azab dari Allah. Contohnya dia merusak tubuhnya dengan minuman keras, dengan narkoba. Pada usia muda terjadi kerusakan otaknya. Kehilangan arah tujuan hidupnya. Akhirnya mengalami kecelakaan. Itu semua kembali kepada ulah perbuatannya karena mengabaikan bimbingan petunjuk Allah. Bimbingan ini dinamakan takdir Allah. Baik yang kembali kepada norma-norma alamiah maupun norma-norma syariah. Oleh karena itu dalam surat Nuh, Allah katakan kepada Nuh, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sungguh kami telah mengutus Nuh agar memberikan peringatan kepada kaumnya. Berikanlah peringatan kepada kaummu sebelum datangnya azab yang pedih. Allah tidak akan menghukum satu kaum tanpa memberikan peringatan sebelumnya. Nah, begitu mereka diberikan peringatan, ternyata mereka mengabaikan, berarti mereka orang yang sudah diberikan peringatan, diberitahukan, maka hal ini
akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka mentaati Allah, mentaati Nuh, mereka akan diselamatkan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata pada kaumnya, wahai kaumku, saya seorang pemberi peringatan yang diutus oleh Allah. Memberikan peringatan yang sejelas-jelasnya. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah satu. Yang kedua, bertakwalah pada Allah dan taati aku. Yaghfir lakum min dhunubikum. Kalau kalian beriman pada Allah, bertakwa padanya, mentaati aku, kalian tidak akan terkena azab dan murkanya. Yuakhirkum yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan ampuni dosa kalian yang sebelumnya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan tangguhkan kalian sampai ajal musamma. Artinya menjalani kehidupan di bawah naungan, lindungan dan rahmat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nuh memberikan petunjuk kepada mereka menuju kemudahan, kesuksesan. Ini merupakan takdir tasyri'i, bimbingan dari Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini bukan merupakan usaha dalam bidang ekonomi, gitu enggak? Membuka usaha ini, usaha itu, tidak. Atau menguasai pendidikan dalam bidang tertentu, kemudian kita bekerja mencari kehidupan dari sana. Tapi ini petunjuk yang amat unik dari Allah. Aku katakan pada mereka, ya Allah, istaghfiru rabbakum, mohon ampun pada Tuhan kalian. Apa keuntungannya? Yursilis sama alaikum bidrara. Allah akan turunkan hujan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kalian harta benda, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan aliri sungai-sungai kalian, kebun-kebun kalian dengan hasil yang bermacam-macam. Nah, kalau takdir tasyri'i diikuti dengan beristighfar, bertaubat pada Allah, bukan hanya dosanya diampuni, tapi Allah akan ubah kehidupan mereka menjadi penuh keindahan. Dalam surat Hud Allah berfirman, Alif Lam, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun wa bashir wa alistaghfiru rabbakum. Kemudian thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Alif Lam Ra, ini sebuah kitab yang disempurnakan ayat-ayatnya dan dirincikan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Hendaklah kalian menyembah Allah. Aku seorang pemberi peringatan bagi kalian dan pembawa kabar gembira. Dan hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian. Bertaubatlah kembali padanya. Allah akan memberikan kalian kesenangan sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Meliwati itu nggak mungkin. Yumati'kum mata'an hasana. Allah berikan kesehatan buat kalian, kelapangan hidup, kemudahan, ketentraman jiwa, ya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlan. Allah akan memberikan setiap orang yang memiliki keutamaan sesuai dengan keutamaannya, enggak disamakan antara yang beramal lebih banyak dengan orang yang beramal lebih sedikit. Secara umum Allah berikan kalian kesenangan, tapi yang punya keutamaan atas saudaranya akan diberikan sesuai dengan keutamaannya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlan. Tapi wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Kalau kalian berpaling, sungguh aku khawatir kalian akan terkena azab di hari yang amat dahsyat. Dari ayat ini kita memahami bahwa musibah yang menimpa bangsa kita, kemunduran, keterbelakangan, semua disebabkan karena kita lupa pada Allah. Berpaling daripadanya, menolak untuk mengikuti petunjuknya, bahkan melakukan kezaliman, kerusakan, maka inilah akibat yang kita terima. Nah, untuk keluar tidak cukup hanya dengan demo. Tidak cukup hanya mengganti pemimpin di atas dengan pemimpin yang baru. Tapi bersama-sama kita kembali pada Allah. Mohon ampun padanya. Mengikuti petunjuknya, Allah akan ubah negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kita menolak, apa kalian merasa lebih kuasa dari Allah? Allah kuasa menggenggam kalian semua. Menghentikan semua apa? Kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Bahkan Allah bisa mengirimkan musuh-musuh kalian untuk berkuasa dan menindas kalian semua. Jadi sebetulnya kita yang mengundang orang-orang yang zalim untuk memimpin kita, menguasai kita, menjual kehormatan kita karena lupanya kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyebaran yang begitu jelas sekali tadi, beberapa jenis takdir yang dijelaskan oleh Ustadz Husin dan juga Ustadz Hamzah. Ada takdir yang sifatnya mubram atau takdir juga ada sifatnya mu'allaq atau terkait dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ada takdir yang sifatnya takwini dan juga takdir yang sifatnya tasyri'i. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita semua, bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua, ikhwan akhwat, dan menyingkap kebodohan dari dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf dan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.